Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama atas nama Kadek Septian Wilaksmi dengan NIM 2017051195, kemudian Ketut Arga Suwandari dengan NIM 2017051196, kemudian saya sendiri IGD Industri Negara dengan NIM 2017051206, dan Ketut Agus Mas Sudarinata dengan NIM 2017051215. Baik, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam suatu asersi laporan keuangan. Kemudian pengujian pengendalian memfokuskan diri pada 3 hal, yaitu yang pertama, bagaimana pengendalian diterapkan, yang kedua, sudahkah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun, dan yang ketiga, siapa yang menerapkan pengujian pengendalian. Baik, materi selanjutnya yaitu tipe pengujian pengendalian. Terdapat 2 tipe pengujian pengendalian, yang diantaranya yang pertama, concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klien. Kemudian yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau yang diterapkan, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Baik, materi yang ketiga yaitu mengenai prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Terdapat 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Kemudian yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan dan laporan. Dan yang terakhir, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kadek Septian Wilaksmi dengan NIM 2017051195. Jadi, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama di sini ada lingkup pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan yang telah direncanakan oleh auditor. Semakin rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, maka semakin banyak bukti yang diperlukan yang harus dihimpun. Untuk klien lama, luas atau lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi juga oleh penggunaan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Sebelum menggunakan bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya, auditor harus memastikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan atas rancangan dan operasi berbagai kebijakan dan juga prosedur pengendalian sejak pengujian pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu penentuan saat pelaksanaan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dapat dilaksanakan pada 2 saat, yaitu yang pertama selama pekerjaan interim, kemudian yang kedua pada saat mendekati akhir tahun. Auditor semestinya lebih mengutamakan pengujian pengendalian mendekati akhir tahun, dan idealnya pengujian pengendalian dilaksanakan pada keseluruhan periode tahun pembukuan yang diaudit. Yang terakhir yaitu penentuan risiko pengendalian. Dalam menentukan risiko pengendalian, auditor perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pengendalian, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi untuk asersi tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi salah saji. Kemudian menghimpun bukti dari pengujian pengendalian, apakah rancangan dan operasi pengendalian relevan adalah efektif. Kemudian yang keempat, mengevaluasi bukti yang diperoleh. Dan yang terakhir, menentukan risiko pengendalian. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi.
Nah, pada tahap ini, auditor perlu membuat daftar aktivitas pengendalian yang seharusnya ada di dalam sistem informasi yang diperiksa untuk mendeteksi dan mencegah setiap salah saji potensial yang dapat terjadi. Nah, aktivitas itu antara lain, yang pertama ada pengendalian pengolahan informasi yang mencakup 3 hal, yaitu yang pertama ada otorisasi semestinya terhadap transaksi, yang kedua dokumen dan catatan, dan yang terakhir ada pengecekan independen. Kemudian yang kedua ada pemisahan tugas, pengendalian fisik, dan yang terakhir ada review terhadap kinerja. Kemudian selanjutnya ada penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap tahapan pelaksanaan transaksi. Pada setiap tahap yang didesain dalam pelaksanaan transaksi bisnis, selalu di dalamnya terdapat risiko bawaan terjadinya salah saji material, sehingga para auditor perlu memahami kemungkinan terjadinya hal tersebut dalam setiap tahapan transaksi. Misalnya, yang pertama ada penjualan dilakukan kepada orang yang tidak sah. Yang kedua, barang diserahkan kepada pembeli sebelum pembeli membayar harga barang. Dan yang terakhir, kas yang diterima oleh fungsi penerimaan kas digunakan untuk kepentingan pribadi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi ke-9 dan ke-10 akan disampaikan oleh saya, Ketua Kusuma Sradinata. Untuk materi ke-9 ada surat perikatan. Audit menurut pernyataan sarana auditing atau PSA nomor 55, baik klien maupun auditor berkepentingan untuk mengirim surat perikatan. Lebih baik sebelum dimulainya suatu perikatan untuk menghindari salah paham berkenan dengan perikatan tersebut. Surat perikatan dapat pula mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan perikatan, tujuan dan lingkup audit, dan luasnya tanggung jawab auditor kepada klien dan bentuk laporan. Untuk materi ke-10 ada isi pokok. Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien, namun surat tersebut umumnya berisi yang pertama tujuan audit atas laporan keuangan, yang kedua tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang ketiga lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Yang keempat ada bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Yang kelima, fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan dari suatu audit dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian intern, dapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material tidak dapat terdeteksi. Yang keenam, akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit. Yang ketujuh, ada perbatasan atas tanggung jawab auditor, dan yang terakhir komunikasi melalui email. Selanjutnya, auditor dapat pula memasukkan hal ini dalam surat perikatan auditnya. Yang pertama, pengaturan berkenan dengan perencanaan auditnya. Yang kedua, harapan untuk menerima konfirmasi tertulis dari manajemen tentang representasi yang dibuat dalam hubungannya dengan audit. Yang ketiga, permintaan kepada klien untuk menegaskan bahwa syarat-syarat perikatan telah sesuai dengan membuat tanda penerimaan surat perikatan audit. Yang keempat, penjelasan setiap surat atau laporan yang diharapkan oleh auditor untuk diterbitkan bagi kliennya. Yang terakhir, basis perhitungan FIE dan pengaturan penagihannya. Selanjutnya, dan jika relevan, butir-butir berikut ini dapat pula dimasukkan dalam surat perikatan audit. Pengaturan tentang pengikut sertaan auditor lain dan atau tenaga ahli dalam beberapa aspek audit. Peraturan tentang pengikut sertaan auditor intern dan staf klien yang lain. Peraturan jika ada yang harus dibuat dengan auditor pendahulu dalam hal audit tahun pertama. Pembatasan atas kewajiban auditor jika kemungkinan ini ada.
suatu pengajuan ke perjanjian lebih lanjut antara auditor dengan kliennya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.